Di gurun Moab yang gersang, di bawah sinar matahari yang tiada henti dan kehadiran pegunungan, sebuah revolusi yang tenang sedang terjadi. Di antara suku-suku Israel yang berjumlah ribuan, bisikan perubahan dan keadilan menggembarkan udara. Itu adalah masa ketika hukum masih kuno dan tradisi tidak dapat diubah. Namun ada 5 saudara perempuan yang menantang fondasi masyarakat mereka saat itu. Putri-putri Zelafehat, Mahla, Noa, Hogla, Milka, dan Tirza, berdiri di ambang perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kisah mereka dimulai dalam bayang-bayang kehilangan akan seseorang yang mereka kasihi. Hati mereka sedih dengan meninggalnya ayah mereka baru-baru ini. Zelafehat, seorang pria yang berintegritas dan terhormat, telah meninggal tanpa seorang putra yang dapat meneruskan namanya atau mewarisi tanahnya. Dalam budaya yang mengutamakan garis keturunan dan warisan, hal ini merupakan keadaan yang rumit. 5 bersaudara berkumpul di tenda mereka. Kainnya berkibar lembut tertiup angin gurun. Mahla yang tertua berbicara lebih dulu. Suaranya mantap namun penuh dengan beban penderitaan. Ayah kita adalah orang yang saleh, katanya dengan tatapan matanya yang gelap yang mencerminkan tekad yang membara dalam dirinya. Ia tidak memberontak terhadap Tuhan seperti orang-orang yang binasa di padang gurun. Namun karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, namanya akan dilupakan dan tanahnya akan diberikan kepada orang lain. Noa dengan kecerdasannya yang tajam menambahkan, mengapa nama ayah kita harus dihilangkan dari marganya karena dia tidak mempunyai anak laki-laki? Bukankah kita juga anak-anaknya? Para saudara perempuannya mengangguk setuju. Masing-masing dari mereka merasakan ketidakadilan yang mendalam. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk setiap wanita di masa yang akan datang setelah mereka. Keputusan mereka sudah bulat. Mereka akan mendatangi Musa dan para pemimpin Israel, mengupayakan perubahan hukum. Pada hari itu, mereka mendekati tenda pertemuan. Perkemahan itu ramai dengan spekulasi. Saat mereka berjalan melewati kerumunan, kepala menoleh, bisikan pun menyusul. 5 wanita tersebut telah bertekad dan tidak takut melangkah masuk ke perkemahan yang penuh dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Pemandangan itu mengejutkan sekaligus menginspirasi. Di depan mereka berdiri Musa, para pemimpin Israel yang dihormati, diapit oleh Imam Eleazar dan para pemimpin masyarakat lainnya. Keheningan yang terjadi terasa jelas saat 5 saudara perempuan itu menyampaikan pendapat mereka. Mahla dengan tekad yang tidak tergoyahkan berbicara mewakili saudara perempuannya. Ayah kami telah mati di padang gurun. Walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Berilah kami harta di antara sanak saudara ayah kami. Musa mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya muram karena merenung. Para pemimpin yang berkumpul saling bertukar pandang. Momen tegang tersebut mulai terasa. Ini bukan sekedar petisi. Ini adalah tantangan terhadap tatanan masyarakat mereka. Musa berpaling kepada Tuhan untuk meminta bimbingan, mencari kebijaksanaan ilahi dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Responnya cepat dan jelas. Perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Musa dengan anggukan serius berbicara kepada jemaat. Beginilah perintah Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat.
supaya mereka menerima milik pusaka ayah mereka dan memberitahukan kepada orang Israel, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Gumaman keheranan terdengar di antara kerumunan. Saudari-saudari itu berhasil, meskipun tidak ada seorang pun yang berani melangkah. Keberanian dan keyakinan mereka telah menggerakkan tangan Tuhan dan mengubah jalannya sejarah. Masa terdiam menyerap kehebatan keputusan tersebut. Putri-putri Zelefehad berdiri tegak, hati mereka dipenuhi campuran kemenangan dan kerendahan hati. Mereka tidak hanya mendapatkan warisan ayah mereka, namun juga membuka jalan menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Pada tahun-tahun berikutnya, nama Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza menjadi identik dengan keberanian dan keadilan. Kisah mereka diceritakan di sepanjang sejarah, sebuah bukti kekuatan pengakuan dan keyakinan bahwa 1 atau 5 suara memang dapat mengubah dunia.